Oke sahabat Tisel, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bang Ananda ya guys. Welcome back to my channel Mas Bro. Jadi di kesempatan kali ini Bang Ananda sedikit berbagi pengalaman tentang diesel traktor dari Kubota RD85 ya guys. Nah ini askruk yang baru ya guys, karena askruk yang lama itu mengalami kerusakan ataupun aus di metal jalannya. Baik sahabat diesel, nah di sini untuk ring piston itu kita pakai yang lama karena ini masih bisa digunakan ya guys. Dan yang lainnya ini ring pistonnya dan juga nozzle juga metal jalannya. Baik sahabat diesel, nah ini semua nanti kita akan pasangkan. Dan sebelum lanjut, salam santun, salam sukses selalu buat semuanya sahabat diesel dimanapun Anda berada, dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan sekedar informasi, ini adalah Kubota RD85 penggerak dari rangka Quick G1000. Baik sahabat diesel, nah ini kondisi silinder boxnya sudah kita bersihkan seperti ini ya guys. Dan lanjut terus, jangan kemana-mana, ikuti videonya Mas Bro. Baik sahabat, ini adalah askruk untuk Kubota RD85 ya guys. Nah di sini di bagian roda gila itu terdapat bearing dengan ukuran yang berbeda dengan yang ada di gear top setnya ya guys. Baik sahabat diesel, yang ada di gear top set itu pakai NF 308, dan untuk yang di roda gila itu NR 309. Nah ini adalah metal duduk ataupun metal oli ya guys. Ini yang akan berbagi transfer ke metal jalan ataupun nanti ke depan ke rocker armnya. Baik sahabat diesel, nah jadi seperti ini sekilas sirkulasi oli. Baik sahabat diesel untuk RD85 ya guys. Nah ini bisa kita lihat. Dan untuk posisi metal duduk ataupun metal oli itu berada di housing bearingnya seperti ini. Nah di sini terdapat dua sisi yang berbeda ya guys, diameter yang berbeda. Dan untuk penempatannya atau kita masukkan itu diameter yang agak kecil itu posisi di dalam seperti ini. Nanti pemasangannya seperti ini guys. Baik sahabat diesel, nah ini terdapat seal, dua seal untuk menjaga kebocoran agar nantinya oli langsung masuk ke transfer ke lubang yang ada di sini guys. Nah lubang yang ada di sini lalu nantinya menuju lubang yang ada di housing bearingnya di bagian pinggir ya guys. Nah di sini. Baik, untuk yang pertama kita pasangkan dulu cangkang dari bearing di bagian gear top setnya ya guys. Jadi ini bisa kita copot terpisah ya guys untuk bearing di bagian gear top setnya. Baik sahabat diesel, nah untuk shock dari bearingnya itu menyatu dengan askruknya. Baik sahabat diesel, selanjutnya cangkang sudah terpasang. Ini kita tinggal tutup sedikit ya guys, tutup secara pelan agar nantinya bisa rata di pinggiran silinder bloknya. Baik sahabat diesel, nah seperti ini kira-kira untuk kita pasangkan cangkang dari bearing di bagian gear top setnya ya guys. Bearing ini jangan sampai kita tutup keras. Nah ini sudah masuk ya guys. Baik sahabat diesel, jadi seperti ini kira-kira untuk pemasangan cangkang bearing di bagian gear top setnya. Dan lanjut terus, jangan kemana-mana, ikuti videonya Mas Bro. Baik sahabat, untuk selanjutnya ini kita pasangkan metal duduk di housing bearingnya ya guys. Dan jangan lupa ini terdapat dua sisi yang berbeda, jadi diameter yang berbeda ya guys. Ini agak runcing untuk bagian dalam dan agak lebar di bagian atas. Jadi posisinya
Nah, kalau kita masukkan seperti ini guys, nah jangan sampai salah. Baik sahabat diesel, nah ini cukup mudah kita pasangkan. Nah nanti kita tinggal tekan seperti ini, itu akan masuk ya guys, jadi nggak usah ditutup lagi. Baik sahabat diesel, dan untuk selanjutnya setelah kita masukkan metal duduk, nah ini kita pasangkan ringnya ya guys. Dan fungsi ring ini agar jangan sampai metal duduk itu bergeser. Baik sahabat diesel, nah seperti ini. Dan untuk selanjutnya nanti kita pasang. Selanjutnya untuk kita pasangkan silinder liner, jangan sampai kita tutup ya guys. Nah ini kita press, setelah dimasukkan dulu silinder linernya, kita press pakai silinder headnya ya guys. Dan ini caranya, baut yang dua, atas ataupun bawah itu kita kendorkan dulu, kita panjangkan. Nah secara posisinya secara silang ya guys, yang atas maupun yang bawah. Dan setelah terpasang itu bisa kita press silinder linernya seperti ini. Baik sahabat diesel, ini sudah kita tutorialkan di video-video sebelumnya, namun ini hanya untuk mengulas saja ya guys. Nah ini akan silinder masuk secara perlahan karena tertekan oleh silinder headnya. Jadi cukup mudah dan simple kita pasangkan silinder linernya ke silinder bloknya tanpa resiko ya guys. Baik sahabat diesel, berbeda lagi kalau kita tutup itu beresiko. Nantinya silinder liner itu memang rentan pecah. Jadi cara mudah dan aman itu seperti ini guys, untuk kita masukkan silinder linernya pakai silinder head. Baik sahabat diesel, nah terus kita kencangkan atas maupun yang bawah secara perlahan sampai benar-benar silinder liner itu masuk ke pinggiran. Dan hasilnya bisa kita lihat seperti ini guys. Baik sahabat diesel, nah bisa kita lihat hasil dari kita press silinder linernya. Dan untuk silinder liner itu jangan sampai kelelep ke silinder bloknya, jadi harus ada tonjolan sedikit ya guys, kira-kira setengah mili. Ini fungsinya nanti silinder liner ujungnya itu akan menekan ke packing silinder headnya, agar nantinya tidak mudah bocor ketika sudah terpasang packing silinder. Oke teman-teman, untuk selanjutnya cara kita pasangkan ring piston ke pistonnya itu ring oli sudah kita pasangkan. Nah ini hanya sekedar mengulas saja ya guys, sebetulnya sudah kita tutorialkan di video-video sebelumnya, dan ini hanya untuk mengingatkan semuanya ya guys. Nah di sini di atas ring oli itu terdapat ring top ketiga ya guys. Di sini terdapat coakan. Nah ini di sekelilingnya ring ini terdapat coakan seperti ini, dan ini jangan sampai kebalik nantinya untuk kita pasangkan di atas ring olinya, jangan sampai kebalik seperti ini guys. Nah jadi ini salah, yang baik, yang benar itu coakan itu terdapat kita posisikan di bawah. Baik sahabat diesel, ini untuk pemasangan ring top bagian ketiga di atas ring olinya ya guys. Baik sahabat diesel, agar nantinya oli itu tidak dapat melintas ke ujung dari pistonnya, apalagi sampai masuk ke ruangan bakar. Dan untuk selanjutnya di atas ring top ketiga itu ada ring top kedua, ini polos ya guys. Dan untuk selanjutnya lagi ini ring top yang utama ya guys, ring top 1, dan ini fungsinya untuk menahan kompresi agar jangan sampai bocor ke belakang ke ruangan mesin. Baik sahabat diesel, jadi seperti itulah, ini hanya untuk mengulas dan mengingatkan untuk semuanya ya guys. Oke sahabat, untuk mempersingkat waktu, ini semuanya sudah kita pasangkan ya guys. Jadi intinya Bang Ananda hanya sedikit berbagi tentang bagaimana cara pemasangan spare part agar aman dan bebas dari resiko ya guys. Jadi seperti itulah sedikit Bang Ananda berbagi
tentang semuanya dari mesin ini ya guys. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat buat semuanya sahabat pisau dimanapun Anda berada. Dan mungkin cukup sampai di sini Bang Ananda berbagi tips dan berbagi pengalaman, dan akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.